Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa karomatillah wa barakatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, alhamdulillah, guru-guru saya baik di samping kanan, di samping kiri, di hadapan saya, semua para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Perkenalkan, nama saya Budi Rianto. Alamatnya di Sumber, Jalan Arjuna 4, Rumahan Taman Tuk Modal Indah. Rumahnya dekat Masjid Al-Ghufran, ada rumah warna putih dengan mobil Fortuner di garasi. Nah, rumah saya di samping kanan. Di samping kiri saya, beliau adalah Bapak Muhammad Burman SD. Beliau adalah keturunan Sinuhun dan merupakan ketua Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon. Dan di samping saya juga adalah Rakyat Imanuddin. Dia juga masih keturunan dari Sinuhun. Dan intinya Pak, pertama adalah silaturahmi. Kami ingin mengenal guru-guru saya yang ada di dunia ini, Masya Allah, forum kiai luar biasa. Dan kami ditunjukkan Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon ini mempunyai suatu visi dan misi, ingin menyatukan para alim ulama, ingin merangkul semua para tokoh masyarakat, pemerintah, dan juga yang mungkin keraton ya, dan mungkin dalam hal ini kita sama-sama tahu begitu prihatinnya karena memang semua adalah ada kepentingan pribadi. Kalau saya melihat sangat prihatin, oleh karena itulah Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon ini akhirnya membuat suatu wadah yang bernama sebagai underbone-nya adalah Laskar Calubana Dari. Dan kebetulan saya tidak bisa apa-apa, dia masih belajar dari ini. Dan menjadi sendal kiai Pak Pulau Hukum, saya nggak bisa bahasa Sunda ya, jadi bahasa Indonesia saja. Saya mengikhlaskan diri untuk menjadi sandalnya Pak Kiai. Harus ditunjuk saya itu sebagai panglimanya di Laskar Calubana Dari ini. Saya mengkaji diri saya, apalah bisa saya. Cuman saya begitu sholat, di saat itu saya membaca kalimat di doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, mati ibadahku, hidup dan matiku bila kepada Allah. Nah, atas apakah saya hanya sholat saja, sementara saya tidak bisa membuat apa-apa dalam hidup? Sementara Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia lain. Kalau saya mencari nafkah untuk keluarga saya, terus untuk masyarakatnya apa, untuk sesamanya apa, maka saya mengikhlaskan diri di Laskar Calubana Dari ini untuk berbuat sesuatu supaya bisa manfaat untuk sesama. Khususnya apalagi tadi saya mendengar tentang Bang Emo, para alim ulama diintimidasi oleh para preman. Kami siapa? Kami akan menjadi garda depan untuk para alim ulama. Sallallahu Muhammad. Karena saya sudah bersumpah bahwa hidup dan mati itu karena Allah. Jadi kalau sampai hidup dan mati karena Allah, terus hidup ini hanya untuk diri sendiri saja. Sementara Rasulullah tadi mengatakan begini,
sebaik-baik manusia bisa beri manfaat. Oleh karena itu Pak, di Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon ini membentuk Pak, kami merangkul semua para ulama dan kami siap barang kita belajar tentang syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Syariat ibaratnya itu perahunya Pak. Tarekat itu adalah nahkoda, hakikat itu pulaunya, ma'rifat itu pemilik pulau. Kalau di analoginya begitu kan, kurang lebihnya Nyuwun Sewu apabila salah. Artinya perahu ini pasti ada penumpang, wadah yaitu Islam, penumpangnya memang Islam. Nah, kodanya saya ini guru-guru untuk memimpin kami, memimpin umat. Pulaunya adalah akibatnya untuk menuju suku turun. Karena dunia ini kan cuma sementara kayaknya, kontrak ya. Tujuan utamanya dia puluhan di akhirat untuk menemui sang penikmat. Oleh karena itu di perahu ini supaya tidak ada bajak laut, maka laskar Saudara Gali menjaga perahu ini supaya bisa menyampai ke pulau itu. Jadi insya Allah kan tidak usah khawatir pakai tadi ada pertanyaan banyak premanisme. Bismillah, saya sudah bersumpah minimal 5 kali Pak, minimal 5 kali tadi. Jadi Bismillah, saya akan berjuang untuk membela para alim ulama supaya para alim ulama nakoda ini memberikan syiar agama tidak ada gangguan, supaya tenang di dalam sebagai nakoda. Kami butuhkan para alim ulama. Cuma kadang-kadang kami sayang apa nakoda ini kadang terpecah. Nah, oleh karena itu ayo bersatu Pak. Kami ingin mempunyai nakoda yang benar-benar bijak, mengayomi umat, butuh para alim ulama yang bersatu. Jangan hanya karena perbedaan pendapat di fikih atas terpecah belah. Terus apa tujuannya kalau bukan kita menyampaikan dulu untuk menemui satu pemilik? Oleh karena itu sekali lagi insya Allah ini sebagai perkenalan untuk nanti kita perkenalan selanjutnya apa visi dan misi daripada Laskar Cirebon. Salah satunya membosankan tentu adalah kami masukkan dalam anggaran dasar di muka dimana menerapkan perkataan pendidikannya Sinuhun yang terkenal dengan 99 dan yang paling terpopuler adalah ini seperti tajuk dan fakir miskin. Kalau saya menggambarkan tajuk adalah hablum minallah, karena tajuk atau mushola atau masjid adalah tempat ibadah berhubungan antara pencipta dengan yang diciptakan manusia dengan sama lain. Terus fakir miskin adalah hablum minanas, sesama manusia. Nah, oleh karena itu supaya kosifah ini tidak ada, maka umat Islam harus kaya. Umat Islam harus kaya. Sebenarnya bisa kaya kalau misalkan mana semua umat Islam menjalankan. Jadi nggak usah nanti itu masyarakat sekarang ini. Kita ulama haram, hanya mengharapkan tapi tidak memberi solusi, sama aja bohong Pak. Jadi kalau kita menyalahkan ya harus kita ada dasarnya. Kalau kita mau benar juga ada dasarnya, ada dalilnya. Kalau kita mengharapkan juga dia sekaligus memberi solusinya kan begitu. Oleh karena itu kita bisa. Nah itu sebagai perkenalan awal yang tadi insya Allah Laskar Cirebon Gali di bawah bimbingan para alim ulama, para guru saya yang ada di sini. Jangan sukar Pak. Kalau saya ada seperti aja, karena kami adalah pakai juga. Oleh karena itu kami siap akhir batin untuk membela para alim ulama. Nah itu barangkali sebagai pembuka perkenalan kami, kemudian mungkin sedikit di barangkali Pak Lukman untuk memberikan sedikit paparan kepada beliau. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih kepada panitia yang saya hormati, kepada para ahli yang ada dan para guru semua, para masyarakat, para hadir dan saya jujur saya ini sebenarnya dirinya silaturahmi rumah-rumah pondok pesantren. Saya ingin ketemu dengan kiai-kiai di bawah saya salah tiba-tiba saya kalau tempat ini ya kita paling saya mohon maaf mengganggu waktunya, tapi saya bersyukur saya dari tadi mengikuti acara ini pengajian jadi sekaligus buat ngaji diri saya. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wima sebagai calon ya, saya sebenarnya merasa tidak enak ya, khawatir disampaikan bahwa saya keturunan Gus itu takut, saya khawatir saya tidak mampu menjaganya. Yang jelas kami dan saya amanahkan di Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon. Satu hal yang paling pertama, prioritas kami adalah menjaga ukhuwah ini sesuai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Muhammadiyah, ukhuwah Nasyidiyah. Itu yang paling kuat, yang paling penting. Karena kita harus saling menguatkan. Umat ini harus kuat, masyarakat kita harus kuat, rakyat kita harus kuat. Bukan karena hebatnya penguasa, bukan karena kuatnya penguasa, karena lemahnya kita. Inilah yang menjadi persoalan. Ketika rakyat ini, umat ini lemah, maka akan siapa yang berkuasa akan lebih mudah untuk mengendalikan. Maka dari itu saya bersyukur ini momen sangat luar biasa sekali. Sekarang saya temui ini hari-hari kerja ya. Siang hari ini kami ada pengajian ini ada rumah sakit ini sangat luar biasa sekali, jarang terjadi. Kami ini ada di dalam area kalau si air banyak kuning. Kalau kami di Yayasan Sunan Gunung Jati dinamai dengan kunci iman. Kunci iman itu adalah kuningan, ya, kuningan Cirebon, Indramayu, Majalengka. Jadi wilayah-wilayah ini yang menjadi prioritas kami untuk kita jaga, ya, untuk kita berdayakan. Karena sangat luar biasanya wilayah kunci iman ini, yang terutama adalah fondasinya adalah apa itu akhlaknya. Kalau kita akhlaknya rusak, maka rusaklah segala sesuatu ya. Dan kita di sini sedang membangun akhlak yang baik. Karena di sini ada guru-guru kita yang para ulama, para alim ini ya ngaji dan mengkaji ya, sehingga kita menjadi tahu dan mudah-mudahan kita bisa pahami dan bisa melaksanakan. Itu yang paling penting. Kami hanya meneruskan belajar, meneruskan perjuangan di Gus Sinuhun, dan kami juga ingin melanjutkan perjuangannya. Kami mengajar, dan sengaja kami membawa yang beliau ini yang diamanahkan untuk menjadi panglima di Laskar Saruban Nagari, dan beliau adalah sesepuh juga Maim. Ya. Karena ternyata tadi ada satu persoalan tentang tentang itulah
kiai, mudah-mudahan nanti insya Allah akan dibantu dengan laskar Sabaraga. Insya Allah kita dengan cara yang baik-baik mendapatkan. Karena apa? Bila laskar Sabaraga ini kami menuntutnya itu bukan hanya secara individu masyarakat biasa, tetapi ormas-ormas itu campur dari sana. Alhamdulillah sudah banyak sekali. Hampir setiap hari saya hari ini sampai jam 3 pagi itu tamu dari Indramayu, Bandung, Garut, ya, bahkan Majalengka itu sudah tertutup sampai 26 PAC. Dan mudah-mudahan kami silaturahmi di sini kami juga ingin mengajak masyarakat dengan hidup bareng-bareng, menjaga akhlaknya, menjaga umat, menjaga wilayah kita, menjaga NKRI. Mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang ada untuk kami berbareng-bareng. Amin ya Allah ya Allah. Itu saja ya yang saya sampaikan tentang waktu juga kesempatan lain. Mudah-mudahan saya diterima oleh para kiai, para alim, para masyarakat di sini. Insya Allah saya akan silaturahmi ya ke pesantren ya, dan semua barangkali tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, karena jujur saya lebih banyak ingin mendapatkan masukan. Jarang sekali saya berbicara, saya lebih banyak menerima masukan, karena masukan-masukan itu yang akan kita diskusikan di lembaga yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon. Barangkali ada upaya-upaya yang harus dilakukan, maka kita akan kumpulkan semuanya, dan cara itulah mudah-mudahan akan memberikan solusinya. Dan insya Allah yang di yayasan Sunan Gunung Jati ini yang tidak hanya bicara tentang rohanian, ada ekonomi, ada pertanian, ada hukum dan sebagainya, ada ahli-ahlinya, profesornya ada, ya, dari akademisi juga ada. Ya, dan apa yang sudah kita lakukan, alhamdulillah kami sudah bersilaturahmi ke seluruh kantor yang ada di Cirebon. Ya, karena apa? Karena ujung tombaknya sebagai pemangku adat yang harus benar-benar yang menjadi prioritas, harus menjadi contoh. Ya, tapi kalau misalkan ribut saja, ya mungkin tidak bisa menjaga wajib, rusak semua masyarakat. Ya, mungkin itu saja. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf barangkali sudah mengganggu acara ini. Mohon diterima silaturahmi kami. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah yang pertama atas silaturahminya kunjungannya dari yayasan menjadi Kesultanan Cirebon. Mudah-mudahan termasuk suatu kebaikan yang akan cepat datang pahalanya, karena Rasul asrul khair sababan khair walidain masyarakat panggancang-gancangna cepat-cepatnya kebaikan yang mendatangkan pahala sawab, yaitu berbakti orang tua, memperbanyak tali silaturahmi. Jadi berbakti orang tua, memperbanyak tali silaturahmi ini dua kebaikan yang cepat pahalanya datang. Ada cepatnya bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan datang. Sebaliknya asal syariat perubahan kejelekan yang paling cepat datangkan siksa, yaitu menyakitkan orang tua, memutuskan tali ibadahnya. Jadi menyakitkan orang tua, memutuskan tali ibadahnya, ini dua kejelekan yang cepat siksanya datang. Bukannya di akhirat, ini yang akan datang. Itu. Yang kedua, barangkali alhamdulillah, walaupun saya jalan air ke barangkali sekarang alhamdulillah bisa, karena saya tuh sekarang kalau mana-mana setelah sudah dulu sama-sama soalnya ada tempat biasa masuk kakinya sudah tidak besar itu. Sedikit ada pepatah
inna nafsi sarunas wakun inna nasi rojulan minanas. Jadi ayat tiru patah jadi pun inna lihanas anjir kudu berusaha jadi jamin pas saya di hadapan Allah harus berusaha ingin jadi orang yang paling baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Berusaha ingin jadi orang yang paling baik di hadapan Allah, khairunas. Tapi wakun indah nafsi syarrunas. Aja kudu berperasaan hati kuikan makwa yang manusia. Berusaha ingin jadi orang yang paling baik di hadapan Allah, tapi harus punya perasaan hati yang paling jelek dari di antara manusia. Kuikan pangkorena, pangkorodosana, pangkotona, panglamola yang ibadah. Tapi wakun indah nasirun juga binanas. Berusaha ingin jadi orang yang bermanfaat dalam manusia. Nanti sebentar, kayak asli pembelian. Ada yang paling baik kita, ada yang paling bermanfaat dalam manusia. Itu kita berusaha. Insya Allah kita pasti sampai. Saya sudah beberapa jalan ini seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sahabatnya benar dia budak kemudian sahabatnya ia mau budaknya orang kene dosa saya dikene beri bagi sekolah dosa ke sekolah jadi melihatnya tidak baik budakin benar dia sepuh iman sepuh ibadah ke sekolah atau melihatnya tidak baik pernah di Surabaya itu bukan salah pernah di bodoh ini memang bodoh dan ada pantas apa kau yang mencoba menginap menyawa tapi bodoh harus apa ini sekalipun ketemu orang muslim saya cuma belajar saya belajar dari yang sama kafir ke itu bukan salah pilihan ini banyak kafir buat yang maaf seperti mas budaya juga berarti alhamdulillah saya berkata siapa yang maka bisa baik mulai mengerasa apa ya kemudian ada doa ada satu kita lain Allah waj'alni sabura waj'alni syakura waj'alni bi'aini sabira wa bi'aini nasihah Allah banyak saburan mesti masih kami si pengarasa perintah jadi bahwa sobat banyak saburan si lebat sebulan banyak yang sabira tapi si pengarasa perintah dan sobir dalam politik dan baginda dan baginda dosa tapi wabi amin nasi kaburan ya dapat bisa dalam kabur terserah kabur iya cepat berpina aku gede orang biasa sekian orang biasa cek hati mereka berkejauhan apa nah lalu cek apa kontrolan cek batal jam mulia jam aku terserah cek batal kan yang melaksanakan ulang bukan mampu ya urusan kita bersama alhamdulillah mudah-mudahan dia tidak manfaatkan umur dengan yang boleh alhamdulillah karena kesempatan terus 97 tahun lalu serang kuat 70 ya sangat alhamdulillah mudah-mudahan ada umur ada banyak umur saya kesetujuan boleh banyak umur tapi memang hari banyak umur bonus tahu baru ayat hadis bersih idza qala wa'abi arba'in as-sanah awaitu min al-balaya salasa lawan hamba kami umur 150 tahun dari Allah teh ukawe sama kesina bae itu ini banyaknya kilo dan umur mau juga banyak kilo ya 100 tahun dua berarti berarti nomor 1 dari kita
Ya Allah sama tahun wali salah mual kelo mual mulai kulit mual perang saya gini ayo 50 tahun dewa mana 40 tahun sekarang ayah ini dalam kami fungsi sana kalau amalkan umur terus 50 tahun asal tunggu Islam ya sekarang Gusti Allah tunggu kabar ibadah sana yang tinggal alhamdulillah itu sama yang bertahannya tidak malah disiplin sana tahun 90 tahun lebih sholat beribadah sampai tobat ke Gusti Allah mudah-mudahan namun 70 tahun kasar ke malaikat hadis yang menjadi malaikat datang kamu berkata saya iya mencabut namun 80 tahun sekarang ketika asal atau baru biasa ya dituliskan ke saya pun yang gorengan apa manusia ini tetap bonus-bonus banyak umur lahir Gusti Allah di dalam kabel istilah sana tahun amalkan berusia ada 90 tahun yang ternyata sebagai tawanan Allah di bumi benar-benar aku bela tahun itu Garuda kayak usia dalam 80 tahun lagi ibadah kira ada kapan insya Allah bisa jalan doanya kita tepak bumi mampu lingkungan malam dia rumah kita terakhir di sana dengan jaga-jaga mereka tanggal 80 tahun lagi ibadah tak itu para saudara teman-teman transmedia pertama kami Sabsanos di kamarnya apa yang tiga kasar Pak Bupati Aceh Kota Menes dari